Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Bimanisma SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Adapun tujuan mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar ialah mengembangkan dan memperluas wawasan pengetahuan serta membantu mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berperilaku terhadap lingkungan. Maka dari itu, kami kelompok 6 ingin memaparkan materi lebih mendalam lagi mengenai materi yang ada di ilmu kealaman dasar ini yang akan dibantu oleh satu orang rekan saya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Saka Pelangi Firdaus, NPM 20221455000066. Perkenalkan, nama saya Tabiatus Syifa dengan NPM 202214500078. Lanjut ke topik. Adapun materi yang akan kami bahas kali ini ialah ilmu kealaman dasar secara singkat, struktur bumi, pembentukan benua dan samudra. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bahas, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih ilmu kealaman dasar itu yang mungkin masih terdengar asing di telinga teman-teman sekalian. Ilmu kealaman dasar adalah ilmu pengetahuan alam atau natural science yang membahas mengenai gejala-gejala di alam semesta hingga terciptalah ide dan konsep. Selanjutnya, struktur bumi. Struktur bumi terbagi dalam beberapa lapisan, yaitu lapisan paling atas disebut litosfer, lapisan bawah adalah astenosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Bagian dalam dari bumi dapat diketahui dengan mempelajari sifat-sifat fisika bumi, yaitu dengan metode geofisika, terutama dari kecepatan hambatan getaran atau gelombang seismik, sifat kemagnetannya dan gaya berat serta data panas bumi dengan metode geofisika tersebut. Juga diketahui bahwa berat jenis bumi keseluruhannya adalah sekitar 5,54. Kerak bumi sendiri yang merupakan lapisan terluar dan disusun oleh batu-batuan, mempunyai berat jenis 2,5 sampai 3,0. Dari hal berikut dapat disimpulkan bahwa material yang menyusun bagian dalam bumi merupakan material yang menyusun bagian dengan berat jenis yang lebih besar daripada batuan yang menyusun kerak bumi. 1. Kerak bumi. Lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Pada batas terbawahnya, temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya kerak dan bagian mantel yang relatif padat, membentuk lapisan litosfer karena konveksi pada mantel bagian atas dan astenosfer. Litosfer dipecah menjadi lempeng tektonik yang bergerak. Yang kedua, mantel bumi. Lapisan yang menyelubungi inti bumi merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Lapisan ini merupakan tempat terjadinya pergerakan lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Pergerakan tersebut sangat mempengaruhi bentuk muka bumi, serta proses geologi lainnya seperti pergeseran benua dan pembentukan rantai pegunungan.
Selanjutnya, inti bumi. Inti bumi terletak pada kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Inti bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi dan nikel. Inti bagian luar ini berada di kedalaman 2.885 sampai 5.144 km. Suhu pada lapisan ini mencapai 3.700 derajat Celcius. Sedangkan inti bumi bagian dalam berbentuk bola metal yang memiliki radius 1.220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam terletak di dalam bumi pada kedalaman 2.885 sampai 5.144 km di bawah permukaan bumi. Suhu di bagian dalam bumi berkisar 4.300 sampai 5.400 derajat Celcius. Batas antara selubung bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P atau longitudinal secara drastis dan gelombang S transversal yang tidak diteruskan. Keadaan ini disebabkan karena meningkatnya berat jenis material penyusun inti bumi dan perubahan sifat materialnya dari yang bersifat padat menjadi bersifat cair. Meningkatnya berat jenis disebabkan karena perubahan dari material silikat yang menyusun selubung bumi menjadi material campuran logam yang kaya akan besi atau Fe di inti bumi. Komposisi material penyusun inti bumi diketahui dengan perkiraan bahwa unsur besi merupakan unsur yang banyak dijumpai pada kerak batuan penyusun kerak bumi. Dengan meningkatnya berat jenis pada batuan yang makin dalam letaknya, maka kadar besi juga akan semakin meningkat, sehingga pada selubung bumi mempunyai kemungkinan mengandung kadar besi yang lebih besar daripada kerak bumi. Litosfer. Lapisan tanah memiliki struktur tanah yang berbeda-beda. Contohnya, tanah humus yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Pada bagian tengah, terdapat tanah dengan struktur yang lebih keras, dan pada lapisan selanjutnya tersusun dari bebatuan. Dengan demikian, tanah di bumi memiliki lapisan-lapisan tertentu dengan struktur tanah dan batuan yang berbeda. Litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam arti yang luas, litosfer juga berarti seluruh bagian padat yang ada di bumi, termasuk intinya. Struktur padat di bumi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kerak bumi yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, kerak benua, yaitu kerak bumi yang berada di daratan. Yang kedua, kerak samudra, yaitu kerak bumi yang berada di dalam laut. Struktur yang kedua yaitu mantel bumi yang terbagi menjadi 2, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Struktur padat di bumi yang ketiga yaitu inti bumi yang juga terbagi menjadi 2, yaitu inti luar bersifat cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat namun menyerupai padatan. Berdasarkan struktur bumi, ada 2 teori mendasar yang perlu dipelajari. Yang pertama, teori tektonik lempeng, dan yang kedua, teori gempa bumi dan gunung berapi. Yang pertama, teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tubrukan. Apabila 2 lempeng saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Divergen ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan.
Ketika dua lempeng saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut konvergen. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Yang kedua, teori gempa bumi dan gunung berapi. Gempa bumi adalah energi yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin besar dan kerusakan semakin parah. Begitu juga sebaliknya. Bumi juga melepaskan gelombang atau getaran yang merambat yang disebut gelombang seismik. Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat yang biasa disebut tsunami. Gunung berapi. Selain gempa bumi, efek dari pergerakan lempeng adalah terbentuknya gunung berapi. Gunung berapi adalah proses naiknya magma ke permukaan yang menyebabkan erupsi. Saat terjadi erupsi, magma dan material lainnya dikeluarkan melalui kawah gunung berapi. Pembentukan benua dan samudra. Sejarah terbentuknya benua. Sejak pertama kali terbentuk, tidaklah seperti saat ini penampakannya, karena untuk saat ini terdapat 4 samudra dan 7 benua. Seorang ilmuwan yang mau meneliti mengenai sejarah bumi ini, dialah Alfred Wegener yang mengungkapkan teori mengenai pembentukan benua. Mengenai proses terbentuknya benua, kita akan berpedoman pada teori dari Alfred Wegener. Teori Wegener ini disebut juga dengan teori pergeseran benua. Menurut teori ini, proses terbentuknya benua sebagai berikut. 1. Sekitar kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, di bumi ini hanya ada batu daratan yang sangat besar yang disebut dengan Pangea atau benua Pangea. Kedua, seiring berjalannya waktu karena gerak lempeng bumi dan faktor-faktor lain, benua Pangea terpecah menjadi 2 yang dinamakan Laurasia atau sebelah utara dan Gondwana sebelah selatan. Proses terpecahnya benua Pangea ini terjadi sekitar 135 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, kemudian benua Laurasia terus bergerak ke arah utara menjauh Gondwana dan sekarang menjadi benua Amerika Utara. Yang keempat, kemudian benua-benua ini masih tetap bergerak dan Amerika Utara bergabung menjadi satu dengan Amerika Selatan. Bagian Eurasia membentuk benua Eropa dan juga Asia. Sementara pecahan yang bergerak ke arah selatan tadi terus saja ke arah selatan membentuk benua Antartika. Lalu pecahan yang mengarah ke timur laut ini membentuk benua Australia. Setelah mengetahui sejarah pembentukan benua, lalu bagaimana dengan samudra? Pada dasarnya, proses pembentukan samudra ini tidak terlepas dari bentuk permukaan bumi yang berupa cekungan. Cekungan yang sangat luas di permukaan bumi akan terisi air hingga membentuk samudra ataupun laut. Lalu, mengapa air laut atau samudra itu rasanya asin? Rasa asin air laut atau samudra ini diperoleh dari air hujan yang mengalir dari daratan menuju ke laut. Ini sebagian besar membawa material-material kimia, terutama natrium klorida. Oleh karena itu,
Di samudra banyak gelombang moka natrium klorida ini diaduk oleh arus dan menjadikan air samudra terasa asin. Samudra pada awalnya hanya ada satu, mengingat daratan juga hanya ada satu. Namun seiring memecahnya daratan, maka samudra kemudian dipecah juga menjadi 4 macam, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, Samudra Arktik. Luas perairan atau samudra di bumi ini jauh lebih luas daripada daratan, yakni mencapai 71% dibandingkan daratan yang hanya 29% saja. Nah, itulah kiranya beberapa penjelasan mengenai proses terbentuknya daratan dan juga samudra di bumi.
Kesimpulan dari materi yang kami bahas, kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui lebih mendalam lagi mengenai struktur bumi serta proses terbentuknya benua dan samudera yang jarang orang ketahui.